Bab 127. Cinta ayah dan anak perempuannya. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa sekarang sudah bulan Juli, cuaca panas terik Jiangsu, terutama dalam setengah bulan terakhir, langit cerah setiap hari, dan bagian di luar terasa seperti di oven. Dan Davin Qin kehilangan Lexi Qin karena Jerry Yang, setengah bulan telah berlalu. Awalnya, Jerry yang mengira Davin Qin akan pergi mencari Lexi Qin dan Yumi Qin. Tetapi yang mengejutkannya, sejak dia meninggalkan City of Kings hari itu, dia tidak pernah muncul lagi. Kota Jiangsu, Taman Rakyat. Matahari merah di pagi hari perlahan naik ke langit, dan sinar yang tak terhitung jumlahnya menyinari setiap sudut bumi. Berbaring di kursi santai di sudut alun-alun, Davin Qin menggosok matanya seolah merasakan sinar matahari, duduk perlahan, dan meregangkan tubuhnya. Dia datang ke danau buatan di sisi alun-alun, membasuh wajahnya 2 kali, melihat perubahan kehidupan yang tercetak di atas air, hatinya penuh dengan kesedihan. Saat ini dia banyak berpikir. Terutama kedua putrinya, sejak dia dikeluarkan dari perusahaan oleh keluarga Qin, dia tidak pernah mendapat pekerjaan, tetapi kedua putrinya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Sebaliknya, mereka memberinya biaya hidup yang cukup setiap bulan hingga dia tidak memiliki beban apapun. Itu adalah putri yang luar biasa, tetapi dia kalah dalam taruhan, terutama ketika dia ingat apa yang dikatakan pria bertopeng itu, dia tidak akan pernah melihat Lexi Qin lagi. Jika hidupnya dapat ditukar dengan kebebasan Lexi Qin, dia tidak akan pernah ragu. Dalam 2 minggu terakhir, dia mencari pekerjaan setiap hari, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, bahkan restoran kecil di jalan, dia pernah ke sana, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menangis, dan air mata jatuh ke danau buatan satu demi satu. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya dan menangis. Menangis hanyalah semacam pelampiasan. Setelah cukup menangis, Davin Qin membasuh wajahnya dengan air danau kemudian berdiri lagi. Lexi, ayah pasti akan menemukanmu. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya terus maju sekarang adalah untuk ceria lagi, bekerja keras untuk menghasilkan uang, menemukan cara untuk menemukan Lexi Qin, dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Selama sisa hidupnya, dia tidak akan lagi hidup untuk dirinya sendiri, hanya untuk kedua putrinya. Di bawah terik matahari, tidak banyak pejalan kaki di jalan, dan kalaupun ada mereka memakai payung. Berat badannya turun banyak karena sudah berhari-hari tidak makan dengan baik, wajahnya pucat seperti sakit-sakitan, bibirnya pucat semua kulitnya kering. Janggutnya telah tumbuh banyak, dia tidak mengganti pakaiannya selama setengah bulan, dan tubuhnya bau, sesekali orang yang lewat di jalan juga mengerutkan kening, menutupi hidung mereka dan menjauh. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia berdiri tegak, matanya penuh tekad, dan matanya sesekali tertuju pada iklan kecil di tiang telepon di samping, berusaha mencari pekerjaan. Peng! Dia melihat sekeliling untuk melihat demand iklan rekrutmen kecil, tiba-tiba tanpa sengaja menabrak mobil yang diparkir di depannya. Maaf, aku tidak bermaksud. Davin Qin tampak ketakutan dan meminta maaf dengan cepat. Tetapi pada saat ini, kaca jendela turun ke bawah, dan wajah yang dikenalnya muncul. Jerry Yang. Davin Qin sedikit terkejut, tetapi seketika rasa bersalah muncul di wajahnya, dia menatapnya dengan mata merah dan berkata, "Jerry Yang, maafkan aku, ayah yang melakukan kesalahan dan kehilangan Lexi karena orang lain." Perubahannya dalam beberapa hari terakhir dilaporkan kepadanya setiap hari, jadi dia tidak terkejut jika Davin Qin bereaksi seperti itu. Tapi jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bahkan jika aku harus bepergian ke seluruh dunia, aku akan menemukan Lexi dan membiarkannya bebas. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah tegas. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tanpa niat meminta Jerry Yang untuk meminjam uang. Ayah. Pada saat ini, kedua putrinya, Lexi Qin dan Yumi Qin, yang duduk di dalam mobil, menangis saat melihat penampilan Davin Qin yang tertekan. Davin Qin, yang baru saja berbalik dan berjalan beberapa langkah,
gemetar ketika mendengar dua suara yang dikenalnya, tubuhnya membeku di tempat, matanya penuh kejutan, dia tidak berani menoleh, takut ketika dia menoleh sekitar, tidak akan ada apa-apa selain suara itu semua halusinasi. Tepat ketika dia curiga itu adalah halusinasi, kedua wanita itu membuka pintu mobil dan bergegas mendekat, memeluk Davinkin dengan erat, sama sekali tidak merasa bau Davinkin. Baru pada saat ini dia akhirnya yakin bahwa ini bukanlah ilusi, itu benar-benar putrinya. Terutama suara Lesikin membuatnya semakin bersemangat, awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Kelesuan di wajah Davinkin berangsur-angsur berubah menjadi gelisah, dia tidak bisa menahan tangis, dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dia memeluk kedua putrinya dengan erat, dan mereka bertiga menangis dengan sedihnya. Ayah salah, ayah benar-benar tahu ayah salah, kata Davinkin sambil menangis seperti anak kecil. Melihat pemandangan ini, Jerry yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, di awalnya khawatir metode ini tidak akan berhasil, tetapi sekarang tampaknya efeknya sangat bagus. Davinkin diseret ke dalam mobil oleh kedua putrinya dalam keadaan linglung, dan mereka bertiga duduk di barisan belakang. Bau tubuh Davinkin ada di mana-mana di dalam mobil, tetapi Lesikin dan Yumikin tidak merasa jijik, satu di kiri dan satu di kanan memegang lengannya, bersandar di bahunya dengan penuh kasih agung. Jerry yang pergi ke pintu masuk pemandian, setelah parkir, dia mengeluarkan setumpuk kecil uang kertas merah, dan menyerahkannya kepada Davinkin, "Ayah, kamu mandi dulu, lalu kami akan mengajakmu membeli pakaian." Dengan bau Davinkin saat ini, jika dia pergi ke toko pakaian, dia mungkin akan diusir bahkan sebelum dia memasuki pintu. Meskipun Davinkin sangat malu, tetapi sekarang dia tidak punya uang, dia mengambil uang Jerry yang, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku berutang uang ini kepadamu dan ketika aku menemukan pekerjaan dan mendapatkan uang, aku akan membayarmu kembali." Setelah selesai berbicara, sebelum Jerry yang bisa menjawab, dia sudah turun dari mobil. Jerry yang tersenyum, memandang Lesikin dengan lingkaran mata merah dan berkata, "Jangan sedih, meskipun ayah telah menderita selama setengah bulan, dia telah banyak berubah, dan dia tidak akan pernah menjadi kacau seperti sebelumnya." Jerry yang, "Terima kasih, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu akan jadi apa ayahku nanti," kata Lesikin dengan rasa terima kasih. Yumikin juga berkata dengan mata merah, "Kakak ipar, kakak bisa menikah denganmu sangat beruntung, aku berharap untuk kalian." Jerry yang sedikit tersenyum, itu sudah seharusnya. Di sisi lain, Davinkin sudah memasuki pemandian. "Pengemis bau, siapa yang membiarkanmu masuk? Di mana satpamnya? Cepat keluar." Kedua wanita di meja resepsionis dengan cepat menutupi hidung mereka dan berteriak dengan jijik. "Aku bukan pengemis, aku di sini untuk mandi. Aku ada uang." Davinkin menjelaskan dengan cemas, dan mengeluarkan uang yang diberikan Jerry yang padanya. Segera, beberapa penjaga keamanan dengan tongkat karet berlari. Melihat Davinkin, mereka menunjuk Davinkin dengan tongkat karet dan mengutuk, "Beraninya seorang pengemis bau datang ke tempat kita untuk mandi. Jika kamu tidak pergi, aku akan bertindak kasar. Aku benar-benar datang untuk mandi." Davinkin berkata dengan cemas, "Pergilah, bisakah sampah sepertimu masuk untuk mandi? Kamu tidak akan diizinkan mandi jika punya uang." Satpam yang memimpin menendangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Davinkin belum banyak makan atau minum selama setengah bulan, dan tubuhnya sudah lemah. Bagaimana bisa menahan kaki satpam yang beratnya lebih dari 100 kilo? Saat dia ditendang, dia terbang keluar dari pintu kamar mandi. Bersambung.